Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Celbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan tips ataupun trik bagaimana supaya sound system yang kita punya itu bisa clear, bisa horeg, dan juga bisa bertenaga gitu. Nah oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk tips dan triknya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih. Nah kelor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi kita akan bahas bagaimana cara supaya power amplifier kita ataupun sound systemnya ya, keseluruhan sistemnya itu bisa clear, bisa bertenaga gitu. Gimana caranya supaya bisa horeg, bertenaga, dan bassnya itu dia bisa bergetar gitu, tidak loyo, tidak lemah, dan juga enggak ngambang bassnya. Karena emang kalau yang namanya bass itu atau subwoofer itu kurang bertenaga, itu dia tentu saja suaranya itu akan istilahnya akan ampang ya. Ampang itu dia nggak bertenaga, jadi dia seperti kurang dorongan, dan juga sensasinya itu kurang seperti itu. Jadi kalau kita mau bertenaga, yang pertama itu yang pasti adalah trafo lur ya. Kenapa trafo? Karena trafo ini adalah salah satu komponen yang paling penting di tenaga dalam power amplifier, karena trafo itu bisa dibilang dia adalah sumber kekuatan atau sumber listrik utama dari power kita gitu. Jadi percuma ya misalkan kita pakai power yang drivernya itu yang besar seperti ini, misalkan drivernya besar terus finalnya banyak, tetapi trafonya itu cuma trafo kecil, misalkan trafonya cuma trafo 1 ampere seperti ini, maka itu nggak akan ada tenaganya, karena tenaga ataupun kekuatan yang disuplai itu dari power amplifier itu yang utamanya dari trafonya ini gitu. Jadi kalau kita mau drivernya kita powernya itu bertenaga terus juga bisa clear, maka yang pertama itu adalah trafonya. Trafonya itu harus besar ya. Trafonya itu harus besar. Sebesar apa? Nah ini juga tergantung dari driver yang dulur-dulur gunakan gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita pengen bertenaga dan juga clear, pastinya trafonya ini harus besar gitu. Dari ampernya besar, dari tegangannya juga besar. Kenapa seperti itu? Karena kalau ampere itu dia bisa dibilang untuk tenaganya lah. Kalau untuk tegangan itu dia semakin besar tegangannya, maka klipnya itu, titik klipnya itu dia akan semakin tinggi. Maka dari itu dia semakin kencang suaranya. Kalau ampernya besar dia bertenaga, kalau tegangannya besar dia titik klipnya itu semakin tinggi. Jadi power amplifiernya itu semakin kencang. Nah ketika driver kita itu dia titik klipnya tinggi ya, maka dari itu suaranya kencang plus bertenaga. Nah itu sumber utama supaya driver kita itu bisa bertenaga, power amplifiernya bisa clear gitu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah trafo gitu. Maka dari itu kebanyakan untuk power untuk sound horeg, untuk sound yang besar itu biasanya trafonya itu di power amplifiernya itu besar ya. Trafonya itu besar lah. Jadi powernya besar, trafonya besar, dan juga berat-berat, biasanya seperti itu. Supaya apa? Ya supaya dia bisa bertenaga, karena trafo itu adalah sumber utama dari kekuatan di power amplifier itu sendiri gitu. Kalau trafonya kecil ya jangan berharap kita bisa menghasilkan output dengan tenaga yang besar, itu mustahil gitu, karena sumber utamanya itu dari trafonya seperti itu. Yang kedua adalah elko power supply. Nah elko power supply ini juga sangat penting sekali, karena dia menyimpan tegangan atau menyimpan listrik ya, yang sebelumnya dialirkan dari trafo sebelum dialirkan langsung ke driver itu mampir dulu di elko. Nah ini elko ini ibarat seperti tandon lah, seperti penyimpanan gitu. Karena kalau penyimpanannya itu bagus, penyimpanannya itu besar, maka ketika driver kita itu menghasilkan nada subwoofer itu dia nggak akan kehabisan, strumnya itu nggak akan langsung habis, karena ada penyimpanan di elko-nya tadi gitu. Karena kalau elko-nya itu kecil, maka dari itu ketika bassnya itu nggak bisa panjang, nggak bisa clear gitu, karena ketika dia clear saja itu sudah habis gitu. Dan proses
proses pengisian elko itu kan membutuhkan waktu ya. Nah itu kalau misalkan dari proses pengisian elko-nya itu dia ini tegangan dari trafo itu belum ngisi full, tapi elko-nya ini udah habis gitu tegangannya. Maka dari itu kadang dulur-dulur bisa perhatikan, kadang suaranya itu ada seperti suara drop voltase drop itu. Nah biasanya kalau dulur-dulur sudah terlatih itu gampang sekali, kedengeran sekali gitu. Kalau driver kita itu voltasenya drop, biasanya kayak seperti driver itu dimatikan gitu lur, misalkan kita lagi nyetel power, terus kabel strumnya itu dicabut gitu kan, suaranya kayak langsung drop gitu loh. Nah itu seperti itu kalau elko kita kurang besar kapasitasnya. Jadi bisa dibilang elko itu harus besar kapasitasnya, supaya nanti ketika elko-nya ini mau habis, tapi dia belum sampai habis, tapi sudah diisi lagi dengan tegangan dari trafo, sehingga tetap si tegangan ataupun tegangan yang ditampung di elko itu dia masih bisa mensuplai gitu. Jadi enggak terlalu cepat habis gitu. Jadi untuk elko ini sebenarnya yang besar itu kapasitasnya lur ya, bukan bodinya. Karena banyak sekali elko yang besar banget ya, yang besar gitu, tetapi kapasitasnya kecil karena elko-nya itu palsu. Di dalamnya itu cuma ada elko kecil yang dipasang gitu. Jadi kurang seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah besar itu besar kapasitasnya ya. Kapasitasnya secara real, secara asli, bukan besar barangnya doang. Barangnya besar tetapi elko-nya kecil. Nah, itu juga sia-sia gitu. Jadi elko-nya itu bisa dibilang ya 10.000 mikro atau 12.000 mikro ya, 6 biji 8 biji gitu sudah bagus banget gitu. Tapi kapasitasnya yang real, jangan yang cuma tulisannya aja gitu, tapi bener-bener kapasitasnya itu 12.000, 10.000 sampai 12.000 mikro seperti itu. Kalau dibilang harganya mahal ya memang mahal seperti itu, apalagi kalau voltasenya yang 100 volt 120 volt emang mahal gitu ya. Itulah kalau kita pengen hasilnya maksimal juga pasti harganya juga mahal seperti itu. Nah lalu untuk yang ketiga adalah di drivernya ini gitu. Di drivernya ini, yang mana driver ini juga sangat berpengaruh sekali ya, tergantung dari driver yang kita gunakan. Misalkan kita anggap saja kita pakai driver kelas AB lah gitu. Nah driver kita ini mampu nggak disuplai dengan tegangan yang tinggi gitu. Nah kita bilang kelas AB ini ya maksimal di 90 volt DC lah gitu ya, 90 volt DC. Nah ini mampu nggak di tegangan segitu? Karena apa? Karena kalau dia percuma kalau trafonya kita besar ya, trafo besar, power supply-nya juga elko-nya juga besar, tetapi drivernya ini nggak mampu dikasih tegangan sampai sebesar 90 volt DC, itu ya percuma gitu. Jadi si driver ini juga harus, yang pertama itu dia harus mampu disuplai tegangan sampai 90 volt DC ya, kalau kita membahas di power kelas AB. Setelah itu juga finalnya juga harus banyak. 90 volt DC itu finalnya kalau untuk power kelas AB antara 10 sampai 12 set final, itu paling aman gitu. Dan juga finalnya pakai final yang bagus, yang original, supaya nanti dia nggak gampang kebakar, nggak gampang konslet seperti itu. Dan juga kalau misalkan dulur-dulur pengen drivernya itu dia benar-benar berkarakter, bisa memilih driver yang berkarakter subwoofer. Karakternya itu dia subwoofer. Jadi ketika drivernya ini dia disetel tanpa menggunakan aksesoris apapun, dia sudah punya nada basicnya itu dia sudah dominan ke subwoofer. Suaranya itu clear gitu. Kalau nggak gitu bisa pilih juga driver yang karakternya itu flat gitu. Jangan sampai kita pengen subwoofer, pengen yang clear, tapi kita menggunakan driver yang karakternya itu karakter mid gitu. Ada juga driver yang khusus dibuat untuk karakter mid gitu. Jadi drivernya itu suaranya ya cempreng, suaranya itu kelontang-kelontang tapi kenceng, itu ada gitu. Jadi jangan sampai gitu, karena kalau kita pengennya yang clear, maka drivernya juga harus yang clear. Kalau kita pengen driver yang kenceng ya driver yang mid gitu. Jadi harus disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu yang selanjutnya adalah aksesoris. Ini juga penting sekali ya, aksesoris, yang mana
aksesoris itu kalau kita pengen subwoofer sebenarnya gampang banget lor. Kita tinggal pakai aja yang namanya filter subwoofer gitu. Nah, filter subwoofer ini sangat simpel sekali karena dia basicnya itu memotong nada frekuensi tertentu ya, misalkan dari 40 Hz sampai dengan 125 Hz gitu. Jadi nanti nada yang diloloskan itu cuma nada segitu, nada rendah gitu, nada gler sampai nada ke bass lah, nada jeduk gitu. Jadi gampang sekali. Yang selanjutnya adalah box dan juga speaker. Nah, ini yang paling penting lur, ini penting banget. Karena apa? Karena box dan speaker ini bisa dibilang pengaruhnya sangat besar sekali lah. Walaupun kita misalkan ya sudah pakai trafo yang besar, elko yang besar, drivernya juga sudah karakternya subwoofer, sudah pakai aksesoris yang mendukung untuk subwoofer, tapi kalau speaker kita itu dia nggak bisa mereproduksi nada subwoofer, itu ya percuma gitu. Jadi speakernya itu kalau saya saranin beli speakernya itu yang resmi ya, maksudnya itu speaker yang bukan abal-abal. Karena kalau speaker yang resmi itu dia ada websitenya, ada di situ ada datasetnya. Nah, dulu bisa lihat dari situ grafiknya, driver speaker ini tuh dia karakternya apa, kalau misalkan untuk subwoofer itu bisa atau enggak gitu. Cuma kalau driver yang speaker yang resmi ya, yang ada datasetnya itu emang agak mahal gitu, karena dia nggak cuma jualan ngasal, tapi jualan itu berdasarkan datasetnya, ada datanya gitu. Jadi itu lebih terpercaya dan juga bisa on point dalam dulu memilih, jadi nanti nggak salah pilih lah gitu. Dan juga untuk boxnya juga sangat berpengaruh, box speaker itu dulu mungkin ada banyak ya box subwoofer, itu nanti bisa dicocokkan dengan dengan speaker yang dulu punya gitu. Jangan sampai kita pengen nada subwoofer yang horeg tapi bikin boxnya itu box yang nggak bisa horeg gitu. Akan ada box itu box bass ya, box untuk subwoofer, tapi dia nggak bisa subwoofer, suaranya itu cenderung ke suara-suara bass yang nonjok gitu, itu ada juga gitu. Jadi speaker dan juga box speaker ini sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh gitu. Jadi seperti itu kalau dulu pengen kualitas suara sound yang horeg, yang clear, yang bertenaga dan juga berkarakter, jadi harus sistemnya itu harus runut ya, mulai dari trafo sampai dengan ke subwoofer, sampai dengan speakernya itu harus benar-benar ditata, bisa dibilang disusun supaya dia bisa berkarakter subwoofer gitu. Kalau sudah disusun seperti itu dari atas sampai bawah, dari trafo sampai yang tadi saya terangkan di akhir yaitu speaker, itu insya Allah sudah bisa menghasilkan ada subwoofer yang bertenaga, yang berkarakter dan juga yang mantep tentu saja gitu. Oke, terima kasih loh ya sudah nonton video sampai habis. Mungkin nanti di next video kita akan bahas mengenai perbedaan suara dari TR Final, Sanken dan juga Toshiba ya, karena ini juga lumayan ramai. Nanti kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.